Ya, selamat malam pemirsa Dama TV. Jumpa lagi di hari Senin malam hari ini. Tentunya kita berjumpa kembali dalam podcast Ngobrol Santai. Nah pemirsa, tentunya kita tahu saat ini masih suasana pandemi. Tentunya saya himbau bagi Anda pemirsa untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan dari pemerintah, untuk mencuci tangan dengan sabun, menggunakan masker, menjaga kerumunan, menghindari kerumunan, dan juga mengurangi mobilitas. Ya, tentunya ini semua demi kebaikan kita bersama. Namun walaupun di tengah pandemi saat ini tentunya tidak mengurangi kreativitas, tidak mengurangi rasa kita untuk berkesenian, ya pemirsa. Kita bisa menyesuaikannya atau kita bisa mengembangkan kreativitas yang ada. Tentunya saat ini tenaga pengajar pun di sekolah juga masih melaksanakan pendidikan secara online. Nah, di episode kali ini kita mau kulik-kulik seperti apa sih sebenarnya pendidikan secara online ini, bagaimana dengan kreativitas anak-anak, khususnya di anak-anak usia dini. Apakah dengan adanya pandemi pendidikan online ini, kreativitas anak-anak ini bisa masih terus terasa, bisa masih terus berkembang? Nah, kita akan bertanya-tanya dengan narasumber kita kali ini. Tentunya saya perkenalkan terlebih dahulu kepada Anda pemirsa. Ada Ibu Dr. Endah Catur Lestari Ningdia. Selamat malam Ibu. Selamat malam. Saya panggilnya Ibu Endah ya. Iya. Nah, Ibu Endah ini pemirsa merupakan pemerhati anak, kepala sekolah TK, dan juga guru bidang studi bahasa Jawa di SD dan juga SMP. Wah, banyak sekali nih Bu. Banyak sekali Bu ya yang diajarkan Bu ya. Nah, Ibu, sebelum kita berbincang lagi mengenai tema kita kali ini, mengenai pengembangan kreativitas anak usia dini di masa pandemi, kita mau lihat dulu tayangan VT-nya berikut ini. Ini pemirsa tayangan VT-nya untuk Anda. Pandemi COVID-19 mengakibatkan krisis multidimensi, tidak terkecuali sektor pendidikan sebagai salah satu sektor yang paling parah terdampak. Saat ini diperkirakan 60 juta murid dari semua jenjang pendidikan PAUD hingga SMA atau SMK di Indonesia belajar dari rumah dengan sistem pembelajaran daring. Proses belajar tanpa kehadiran guru dan murid di kelas berpotensi mengurangi kualitas pendidikan. Dengan pembelajaran daring belum bisa sepenuhnya menunjang kreativitas anak. Di rumah, anak hanya terpaku pada kecanggihan gadget dengan penggunaan dalam waktu yang lebih lama tanpa bisa bersosialisasi dengan lingkungan. Agar kreativitas anak usia dini dapat terus dikembangkan, dapat dilatih dengan suatu permainan yang imajinatif dan inisiatif pada anak usia 5-6 tahun, yang bertujuan untuk menghasilkan suatu produk yang berbeda dari yang lain yang berupa hasil karya dari anak. Tidak hanya guru dan tenaga pendidik, namun peran orang tua juga diperlukan dalam mengembangkan kreativitas anak khususnya di masa pandemi ini. Bagaimana sebenarnya proses berkreativitas yang ramah terhadap anak? Kita akan bahas dalam podcast berikut ini. Yaitu tadi pemirsa adalah tayangan VT di mana pemirsa bisa menyaksikan kegiatan anak-anak di rumah bersama orang tua. Walaupun mereka belajar secara online, namun mereka masih tetap semangat gitu ya untuk mengerjakan tugas-tugas walaupun masih dibantu dengan orang tua. Ya, memang peran orang tua ini juga menjadi sepertinya wajib ya di masa pandemi saat ini. Kita akan bertanya kepada Ibu Endah. Ibu Endah, tema kita kali ini adalah pengembangan kreativitas anak usia dini di masa pandemi. Nah, berbicara tentang kreativitas Ibu, sebenarnya apa sih Bu yang dimaksud dengan kreativitas ini Ibu Endah? Kreativitas itu adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu yang baru. Oke. Entah itu bahannya lama untuk bisa
buat baru ataukah barang itu juga baru, bukan barang atau bahan. Bahan itu baru. Bahannya dari mana? Bahannya ya dari anak-anak itu sendiri dengan pengalaman mereka. Jadi sesuatu untuk dirubah menjadi baru. Jadi mereka lebih kreatif lagi kalau mereka memang memiliki pengalaman-pengalaman yang baru juga, yang banyak juga, itu akan lebih bagus. Nah, lalu apa Bu manfaatnya sebenarnya kalau anak-anak ini memiliki kreativitas yang tinggi? Sebenarnya manfaatnya bagi anak ini apa sih? Bukan mereka masih kecil, sebenarnya juga belum seberapa mengerti Bu ya, kalau anak TK ini ya belum berapa mengerti ini mau dibuat apa, seperti apa. Namun sudah diajarkan berbagai kreativitas yang tinggi. Apa sebenarnya manfaatnya Bu? Yang pertama, kalau untuk anak-anak, yang utama adalah membuat mereka senang dulu. Andai kata itu dilakukan dengan senang hati tanpa keterpaksaan, mereka akan muncul sesuatu yang baru dan banyak sekali itu akan muncul dengan sendirinya. Istilahnya manfaatnya untuk anak sendiri ya untuk perkembangan jiwa mereka, untuk perkembangan fisik motorik mereka. Itu kalau memang mereka senang, itu pasti akan perkembangannya lebih maksimal, seperti itu. Gitu ya. Jadi memang harus berusaha menyenangi dulu gitu Bu ya. Gitu, mengenal dan menyenanginya. Nah, lalu bagaimana ini Bu jika ada anak-anak karena melihat di masa pandemi saat ini ini semuanya dilakukan secara daring Bu ya. Tidak ada tatap muka, interaksi dari guru ke anak-anak. Minim sekali. Betul, minim sekali. Nah, menurut Ibu kondisi seperti ini, pandemi saat ini terhadap perkembangan kreativitas anak seperti apa Ibu? Sebetulnya ya yang pertama-tama prihatin sekali ya. Prihatin dalam hal ini kita sendiri sebagai pengajar atau sebagai guru juga kurang maksimal untuk memberikan ke anak karena keterbatasan itu. Tapi tidak menutup kemungkinan, sekali lagi itu peran dari pendamping. Saya bilang pendamping di sini bisa jadi orang tua, bisa jadi kakak atau orang-orang di sekeliling mereka. Kalau orang-orang di sekeliling mereka itu meluangkan waktu untuk istilahnya mendampingi kreativitas anak-anak ini, pasti juga akan maksimal hasilnya gitu. Intinya saya kasih contoh aja orang tua. Kalau orang tua mau meluangkan waktu ya 1 hari setidaknya mungkin 1 jam untuk mendampingi ini loh gejolaknya si anak-anak ini, nah itu pasti akan mendapatkan hasil yang maksimal juga. Terus untuk apa sih anak-anak harus kreatif? Sebetulnya kan untuk memunculkan mereka menyesuaikan dengan lingkungan ini, apa yang ada, bagaimana caranya agar supaya sesuai dengan apa yang dia inginkan, apa yang harus dilakukan, seperti itu. Jadi banyak sekali sebenarnya keuntungan untuk anak-anak itu sendiri hal kreatif ini. Berarti peran orang tua memang juga sangat diperlukan Bu ya. Pendamping lah. Pendamping. Nah, kita tahu Bu, sekarang ini banyak orang tua juga yang sama-sama juga bekerja, tidak bisa mendampingi putra-putrinya belajar di rumah. Nah, untuk proses pembelajaran yang seperti ini, apakah memang nanti ini bisa diulangi lagi saat bertemu lagi di sekolah, ataukah penilaiannya ini harus seperti apa Bu? Iya, kalau unsur penilaian itu otomatis memang sulit ya. Kalau penilaian kadang-kadang kan kalau maunya daring seperti ini sebetulnya mengerjakan si orang tua. Tapi maaf, ibu guru dan bapak guru mungkin bisa dibilang tahu kemampuan si anak ini sampai seberapa jauh. Itu ini yang mengerjakan orang tua atau ini yang tahu Bu ya, berarti Bu ya. Kita bisa ya setidaknya bisa melihat itu. Masa kalau anak yang mengerjakan bisa sebagus ini umpamanya seperti itu. Dan tapi itu semua sekali lagi anak mendapatkan nilai plus di sana. Plus maksudnya begini, ternyata kalau memang yang mengerjakan orang tua, mereka didampingi kok. Pendampingan, sekali lagi pendampingan untuk anak untuk menuju hal kreatif itu tadi sangat penting gitu. Kesulitannya sih banyak juga kesulitannya. Yang pertama biasanya kalau anak sudah dibiasakan mandiri, andai kata saat awal-awal dibiasakan mandiri, itu sangat membantu orang tua sekali. Tapi kalau akan tampak kalau mamanya anak ini dari awal sudah dipasrahkan guru, apa kata guru pasti dia akan bisa gitu ya. Ternyata kalau sekarang kan apa kata orang tua. Kalau orang tuanya mau sekali lagi meluangkan waktu untuk mendampingi pembelajaran anak, ya anak akan bisa lebih maksimal lagi di dalam belajar.
Oke. Berarti Iya. intinya adalah di masa pandemi ini dibutuhkan peran orang tua besar sekali, Bu ya. Jadi orang tua dan guru harus tetap berjalan bersama-sama. Kalau dulu kan tidak. Pokok orang tua pasrah sama sekolah. Kalau ada apa-apa sekolah yang disalahkan. Padahal di sekolah cuma 2-3 jam, di rumah berapa jam gitu. Tapi kamu apa tidak diajari bu guru? Nah, ya itu pertanyaan pertama ya biasanya apa ya orang tua ya. Bu guru, masa bu guru nggak ngajar itu gitu. Padahal sebetulnya semuanya tergantung dari orang tua dan kerjasama orang tua dan kerjasama sekolah. Kalau sekarang dibalik, Bu, nggak diajarin orang tua ya, gitu ya. Tapi nggak tega kok ngomong kayak gitu. Iya. Tapi memang perlu keseimbangan itu ya, peran dari orang tua, peran dari guru untuk bisa menciptakan anak-anak yang tetap kreatif di masa pandemi saat ini. Nah, berbicara dari kesulitan lagi, Bu, ini saya mau tanya Ibu, ini Ibu kan sudah berpengalaman di dunia pendidikan anak-anak. Ibu sudah berlatar belakang guru, kepala sekolah, pemerhati anak. Udah berapa lama Ibu jadi di lingkungan pendidikan ini, Bu? Ya, saya kalau bergelut di anak-anak sebetulnya berlatar belakang menari ya. Saya kebetulan alumninya juga alumni sarjana tari gitu. Saya mulai SMA itu sudah memiliki istilahnya kalau zaman dulu sanggar ya, yang bidangnya juga anak-anak waktu itu. Jadi kalau mulai kapan ya, mulai saya muda mungkin gitu, tapi saya menggelutinya di bidang TK yang formal atau pembelajaran yang dikhususkan di TK itu tahun 2000 saya mulai berkecimpung di dunia anak-anak ketekaan. Gitu. Kemudian dari situ saya mulai berkembang untuk menuju ke guru mata pelajaran juga. Saya kalau ngajar di guru mata pelajaran itu baru 3 tahun inilah untuk memegang materi yang saya ajarkan saat ini. Mengajarnya bahasa Jawa lagi, Bu Jawa, ya. Nah, ini apa Bu alasannya, Bu? Atau memang karena mencintai nih, Bu ya? Karena kan memang sekarang pelajaran bahasa Jawa juga banyak juga anak-anak yang kurang digemari. Mungkin seperti itu. Nah, ini seperti apa, Bu? Kalau bahasa Jawa sih awalnya latar belakang saya untuk ngajar bahasa Jawa itu di rumah saya waktu muda pernah muda saat itu memang ada. Jadi bapak sama ibu saya itu masih ada istilahnya bapak ke ibu ya harus boso. Betul. Jadi bahasa Jawa itu kita pakai keseharian kami sehingga ya masuklah. Terus yang kedua, saya kuliahnya di Jogja waktu itu. Jadi saya terapkan apa yang saya punya dari rumah, saya terapkan di Jogja juga, dan ternyata di sana memang harus digunakan. Dan akhirnya saya kembali ke Malang, ya kita gunakan sampai dengan saat ini. Gitu ya. Ini sedikit pengalaman dari Bu Endah ya, pemirsa ya. Nanti kita lanjutkan lagi. Bu Endah jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Ngobras. Terima kasih pemirsa Ngobras, Anda masih setia bersama Ngobras. Wah, seru sekali ya pemirsa. Tema kali ini tentang pengembangan kreativitas anak usia dini di masa pandemi. Masih bersama dengan Bu Endah. Tadi di sebelumnya sudah sempat dijelaskan Bu Endah ini sudah berpengalaman di dunia pendidikan sejak tahun 2000 ya Ibu ya. Nah, sejak tahun 2000 dan juga masih muda, beliau juga sejak masih muda menggeluti dunia tari, dan sekarang juga menjadi kepala sekolah dan guru bidang studi bahasa Jawa. Nah, baik Bu, ini saya mau lanjut lagi mengenai pengembangan kreativitas anak. Ini kan tentunya dibutuhkan beberapa alat-alat juga dari ibu guru di rumah supaya mengajarkannya juga tidak bosan. Tidak, anak-anak itu juga masih terus memiliki semangat untuk mau belajar. Nah, ini pemirsa, di depan saya ini sudah banyak sekali ya contoh-contoh karya. Nah, ini seperti apa Bu Endah? Mungkin bisa dijelaskan Ibu? Apa Ibu ini? Iya, baiklah. Di sini ini karyanya anak-anak ini. Jadi berawalnya dari kami menyampaikan informasi, menyampaikan sesuatu. Hai nak, contohnya yang ini. Hai nak, di ibu punya, kalau di rumah kalian pengen punya kolam ikan akuarium enggak? Akhirnya kita ceritakan di akuarium ada ini seperti ini dan lain sebagainya, banyak ikannya dan lain sebagainya. Nah, kita sampaikan ke anak.
Setelah itu kita kasih tugas, coba sih sekarang kamu kalau kepingin bikin, sekarang silakan bikin dari bahan bekas. Oh Ya, dari bahan yang tidak digunakan lagi Ya, sama memanfaatkan mama. ya, Ya, memanfaatkan seperti itu. ini. Jadi akhirnya mereka membikinnya apakah sendiri? Boleh ditemani oleh orang tua atau kakak atau siapapun yang ada di rumah. Ternyata mereka bekerja sama beneran. Nah, ini salah satu keuntungan dari kita pembelajaran virtual. Oke. Gitu. Jadi bukan hanya guru tapi orang tua juga ikut berperan di sana. Akhirnya mereka bikin ini. Wah, Ikannya cantik ya. digantung. Ini berawalnya kami cuma bercerita saja. Ternyata muncul kreativitas mereka dari barang bekas. Ini koran yang mereka gulung-gulung, katanya batu-batuannya. Ada rumahnya, iya rumahnya ikan. Rumahnya ikan seperti rumah kita loh. Betul, cantik ya. Ya, yang akhirnya ini memunculkan kreativitas, terserah mau bikin apa. Yang penting mereka mendapatkan gambaran dari imajinasi mereka. Oke. Ini dapatkan seperti itu. Oke, ini Iya. ikannya juga dari kertas warna gitu Iya, ya, Bu iya, ya. Jadi semuanya bahan-bahannya yang ada di mereka. Boleh mereka Oke. pakai apa saja boleh gitu. Oke. Itu muncul seperti ini. Ini batu-batunya juga dari kertas Dari kertas koran yang koran gitu digulung-gulung ya. cuma seperti itu. Iya. Oke, ya, Tergantung ya, dari ya. kertas. Dan Ya. ternyata bagus juga, bisa masuk di bisa dipahami. Ini gambaran mereka. Aku ingin punya akuarium, ikannya besar-besar, digoreng katanya. Oh, oke, ikannya digoreng. Iya, lucu ya, Bu ya. Iya. Tentunya anak-anak ini pasti senang ya kalau udah lihat hasil jadinya ini ya, Bu ya. Iya. Betul. Kemudian ini adalah gantungan. Gantungan hiasan. Ayo, bagaimana kamu menghias kamarmu sendiri? Ini ternyata hasilnya juga dari anak-anak ini. Ini Arvin. Ya, Ini boleh penyanyi ditahan dulu, Arvin. Bu. Iya. Ditahan dulu. Betul ya. ini, iya. Apa ini, Bu? Ikan? Bukan ikan ini. Ayo apa? Kumbang. 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 Saya melihatnya kok ikan Iya, ya, pemirsa itu ya. imajinasinya Betul, Mbak betul. Gisel berarti itu. Iya, ini dari CD kosong. Oh. Ya, CD yang sudah nggak kepake, mereka kemudian tempel-tempelkan bisa menjadi gantungan. Nah, ini sudah nggak kepake. Sekarang Oke, berarti imajinasi itu tidak ada yang salah, Bu ya. Tidak Tidak ada. boleh, Bu ya, menyalahkan anak-anak. iya, sebaiknya tidak disalahkan. Oke, iya. Tergantung dari mereka sendiri. Iya, betul. Ini langit kok warnanya merah gitu, nggak boleh. Boleh. Jadi, boleh saja ya, Bu boleh, ya. Iya. Oke. Tinggal mereka menyampaikannya kenapa. Nah, itu. Nah. Akhirnya mereka bisa terungkap karena. Nah, banyak panjang sekali kalau sudah karena lagi hujan, Nah, lagi mendung karena gitu ya. ya seperti itu. Kenapa, Dek? Daunnya kan harusnya hijau. Siapa yang mengharuskan? Nggak ada kan yang mengharuskan. Betul. Coklat. Karenanya itu Oke. yang kita ambil adalah karena itu. Nah, ini ya bagi orang tua di rumah ya. Karena saya kadang juga gitu, Bu. Kalau sama anak saya itu mengerjakan sesuatu, ini kok warnanya ini saya memaksakan kehendak saya Iya. sendiri gitu ya. Gitu, Bu Kenapa? ya. Oh, nggak apa-apa, Mak. Nah itu karenanya yang harus kita angkat. Oke, ya. Tapi Tidak- tetap di dalam poros kita mengarahkan. Betul Iya. sekali. Oke, baik. Lanjut, Bu. Ini apa lagi? Ini untuk apa ini, Bu? Kumpulan-kumpulan. Iya. Ini biasanya Mama seringkali beli minuman-minuman itu warnanya cantik-cantik kan? Ayo jadi apa? Bisa jadi apa? Ayo. Prop gitu ya. Bisa jadi apapun. Ini imajinasi anak, umpamanya aku mau bikin kandang, akhirnya mereka tumpuk-tumpuk untuk bisa menjadi. Aku ingin bikin gunung, akhirnya mereka tumpuk-tumpuk untuk jadi gunung. Seperti itu, macam-macam banyak sekali. Nah, ini bisa dipakai. Ini untuk imajinasi mereka membuat sesuatu. Untuk berhitung pun juga seperti itu. Kalau yang kelompok kecil, ya. coba sih sambil memasukkan, Mama, daripada habis bermain biasanya mereka berantakan. Kita sarankan untuk merapikan kembali. Nah, merapikan kembalinya sambil dihitung. Nah, itu sudah belajar banyak kan. Iya. Ada menghitung, mengenal warna, kemudian membuat bentuk. Kemudian kalau memang mau ini dikasih huruf sehingga mereka bisa baca. Oh Gitu. iya. Coba aku berarti hurufnya apa? Ini sama ini, pokoknya seperti itu. Jadi sebenarnya banyak sekali. Bahkan kalau mamanya mau mengumpulkan yang berwarna-warni kan banyak sekarang warna-warni itu. Ini kalau saya di TK saya, sekolah tidak menyediakan, malah anak-anak kami cuma menyarankan bagaimana kalau toples ajaib ini kita isi dengan yang warna kuning semua. Akhirnya mereka, dan pembelajaran positif yang kita dapatkan, anak-anak katanya mamanya, sekarang kalau di jalan, diajak jalan-jalan, kalau ada botol kosong, Oh, diambil gitu ya.
boleh. Nah di samping itu kita memberi pembelajaran ke mereka jangan buang sampah sembarangan, betul. seperti itu. Ya mereka akhirnya ngambilin dan mereka punya. Aku punya toples ajaib katanya. Tapi kan Toples bermanfaat ya, tentu semoga ya, seperti adik-adik. itu. Kemudian ada lagi kalau yang ini, kalau yang ini kan yang Bisa jadi apa ini ya? hap. Bisa jadi kalau mau nyanyi Bu. Iya. Nah, gitu. Gitu ya. Iya banyak sekali. Kalau yang ini sih origami ya, melipat aja. Ini kita memperkenalkan bentuk-bentuk saja. Iya. Kalau yang ini katanya anak saya ini pesawat. Katanya murid saya ini pesawat. Oke. Dari sticknya es krim. Oh sticknya ya. es krim mereka bikin coret-coret, mengenal warna juga ada, mengenal bentuknya juga ada. Ya, kalau yang sebelah sana itu katanya sih mereka bilang itu imajinasinya best dilihat dari depan. Oh, bis. Ini tadi saya malah terbalik. Saya begini ini ya pemirsa ya. Jadi Best apa dilihat ini ya? dari depan itu mereka menganggapnya seperti itu. Gitu. Oke. Iya. Iya. Banyak sekali sebetulnya kreativitas dari anak-anak kita dan saya selalu memberi kebebasan mereka ingin apa silahkan, yang penting kita mengarahkan. Kalau umpamanya kita yang menentukan, kadang-kadang kita kasih tema saja kayak tadi. Oke. Bu Enda cerita tentang akuarium, isinya ini. Mereka berimajinasi sendiri, jadi tidak terbatas yang namanya imajinasi. Ini, Bu. Kalau gelas itu ini keterampilan aja sebetulnya. Ya, ayo cepet-cepetan. Jadi 3 anak ini ada tulisannya atas, itu biasanya saya gitu. Jadi, nah seperti gini, cepet-cepetan. Ini kan keterampilannya anak-anak. Seperti begini. Kita bikin game. Semuanya bisa jadi bermanfaat ya. Apapun bisa jadi itu. berguna ya. Iya. Wah, iya sih, betul juga ya, bisa memanfaatkan apa saja yang ada di lingkungan sekitar kita, baik itu yang belum difungsikan atau yang sudah tidak terpakai lagi, ya Bu ya. Oke, baik. Nah, lalu Ibu untuk kesulitan-kesulitan sendiri dari guru selama menyiapkan alat-alat peraga ini seperti apa Bu untuk kesulitan yang dirasakan? Kalau menyiapkan alat-alat peraga sih sebenarnya nggak ada kesulitan. Memang tugas kita ya. Apapun sampai ada apapun yang ada harus bisa langsung kita putar otak untuk kita jadikan apa supaya menarik, supaya anak-anak dalam pembelajaran itu tertarik sehingga mereka bisa. Kita kan kalau jadi guru TK itu jadi artis. Nah, harus jadi artis. Kita harus jadi nggak boleh malu gitu Bu ya. Ngintertain katanya gitu. Ayo kita jadi artisnya di depannya anak-anak. Itu mereka akan tertarik dan memberikan satu kesan tersendiri ke mereka sehingga mereka perhatian ke kita. Seperti itu. Apapun yang ada di sekitar kita harus bisa kita gunakan. Sampai-sampai ada pemikiran bahwa guru TK nyusuh. Tahu ya nyusuh ya? Mengumpulkan barang-barang apa saja sehingga penuh, tapi harus kita manfaatkan. Iya, karena yang dituntut kreatif juga tidak hanya anak-anak saja tidak hanya murid-murid saja ya pemirsa, tapi guru, pengajar juga harus dituntut kreatif, apalagi pandemi saat ini kan lewat online, daring, nggak bisa bertemu langsung gitu. Kadang gurunya menjelaskan itu anak-anak sudah bad mood gitu kan Bu ya, namanya anak-anak ya Bu ya, ada bad mood juga seperti itu. Nah ini masih bisa dimaklumi Bu ya kalau di online saat ini Bu ya. Ya harus kita maklumi itu. Jadi sungguh sebuah kebahagiaan andai kata di dalam Zoom umpamanya atau dalam video call itu anak-anak kelas saya umpamanya 10 orang bisa hadir semua, 20 orang bisa hadir semua, itu sungguh-sungguh senang. Tapi kenyataannya enggak. Biasanya itu Miss maaf nggak bisa ikut, anaknya masih bobo. Iya betul. Ini orang tua kan nggak bisa memaksa. Tapi kalau umpamanya pas waktu kita luring atau masuk sekolah gitu kan ada alasan untuk ayo ditunggu bu guru, ketemu teman-teman dan lain sebagainya. Itu kelemahannya kita kalau daring itu. Lalu patokan apa Bu sebenarnya yang bisa jadi ukuran kreativitas anak di masa daring ini? Apa patokannya sebenarnya? Hasil karyanya kah atau seperti apa? Saat ini ya di samping proses juga hasilnya. Proses itu sekali lagi kita tanamkan atau kita sampaikan ke orang tua murid bahwa proses itu penting. Karena melatih si anak itu. Kalau hasil kita bisa bikin, tinggal difoto selesai. Jadi maka dari itu kadang-kadang ada satu cara kami untuk mencari kita home visit.
Oh, home visit. Ada home visit, kita datang biarpun cuman 2 minggu satu kali atau 1 minggu satu kali. Dari bidang mental mereka itu senang sekali mereka di home visit. Betul. Bu guruku ke rumah, bu guruku main ke rumah itu. Iya. Padahal kita tujuannya juga untuk melihat perkembangan si anak. Iya, betul sekali, Bu. Ya, walaupun home visitnya seminggu sekali, tapi paling tidak sudah tahu, Bu, ya, ini kondisinya seperti apa, karakter anaknya seperti apa gitu. Baik, kita akan lanjutkan lagi ya, Bu Enda. Baik, pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Ngobras. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama Ngobras, Ngobrol Santai. Tentunya tema kita kali ini adalah pengembangan kreativitas anak usia dini di masa pandemi. Masih dengan narasumber kita saat ini, narasumber saya Ibu Guru yang cantik ya. Ada Ibu Endah Catur Lestarining dia, pemerhati anak, kepala sekolah TK, guru bidang studi bahasa Jawa SD dan SMP. Wah, ini susah nggak, Bu? Proses mengajarnya, Bu? Mengajar TK, SD, SMP, gimana, Bu? Kan bidangnya beda-beda. Ya, tapi sebetulnya sama lah. Ya, SD, SMP, SMA, TK, SD, SMP, SMA itu sama. Semuanya kalau umumnya dibawakan atau diberikan ke anak-anak dengan enjoy, dengan senang, mereka pun juga pasti akan menerimanya dengan senang. Gitu. Jadi saya nggak tahu ya. Semoga saya bukan guru yang bertitel jahat ya. Tapi mereka kayak si anak-anak itu kita munculkan mereka kangen sama kita. Tapi sepertinya enggak kok ya. Ya, murah senyum Kak Bu Enda ini ya, walaupun pakai masker sih sekarang, kelihatan. Iya. Oke, Bu Enda. Kemudian untuk masa pandemi saat ini, Bu, ini kan anak-anak memang tidak memungkiri juga kalau mereka di rumah ini lebih banyak menggunakan gadgetnya dibandingkan harus belajar. Nah, ayo belajar, besok aja mah kan online gitu. Nah, ini menurut Ibu bagaimana pendapatnya tentang kondisi ini, Bu? Baik, jadi kalau hal itu saya tidak bisa dipungkiri ya. Memang kenyataannya seperti itu. Tinggal bagaimana, sekali lagi, bagaimana pendampingan dari pendampingnya. Nah, maksudnya pendampingnya di sini baik orang tua maupun orang-orang di sekitar dia yang tinggal bersama si anak ini bisa mengkondisikannya. Jadi kalau maaf mungkin untuk sharing pengalaman saja. Kalau anak TK itu saya sarankan ke orang tua murid, mereka harus memberikan janjian dulu sama si anak. Kita bikin kesepakatan dengan si anak. Kalau yang TK, Bu, ya, anak kecil ya. Baik yang gede sebenarnya juga gitu, tapi tergantung kuat anaknya atau kuat bapak ibunya ini, gitu, yang mendampingi ini. Kalau yang TK biasanya saya menyampaikan ke orang tua dikasih jam saat kapan dia harus, tapi juga harus sportif. Kalau memang jam itu anak ini harus, kita sudah sepakat anak ini harus menggunakan gadget, ya kasih mereka sepuasnya. Tapi kesepakatan itu harus tetap dilaksanakan. 1 jam ya nak, 1 jam. Hari Sabtu aja ya. Hari Sabtu gitu aja. Ya. Itu yang saya selalu sampaikan ke murid-murid saya TK. Sedangkan kalau yang SD sekali lagi pasti banyak alasan. Nah, biasanya yang saya tahu itu ada pengalaman dari wali murid itu, "Ma, aku kalau nggak punya HP sendiri, aku nanti berteman sama yang lain bagaimana?" Pakai HP-nya mama. Ya harus saling mengalah itu tadi, kesepakatan itu tadi. Kalau dengan pelajaran saat Zoom bagaimana? Pakai laptop. Kalau WA bagaimana? Pakai HP-nya mama. Jadi bisa dipantau terus. Jamnya tetap kita pakai. Sekali lagi semuanya kalau tertib bisa kok. Gitu. Karena terus terang memang anak sekarang lebih baik nggak maem daripada nggak pegang HP. Berani menunda makan, Bu. Iya. Ayo makan sekarang nanti. Sedangkan main ini kan nggak tahu atau batas waktunya. Mamanya ngalahi akhirnya nyuap. Nggak boleh padahal juga salah itu, Bu, ya. Iya. Ya, itu akan memberikan satu hal yang kurang baik kepada kedisiplinan si anak juga. Jadi sekali lagi kesepakatan antar dua ini, orang tua dan si anak itu sendiri. Butuh orang tua juga harus mendampingi gitu, Bu, ya. Komunikasi mereka harus baik. Ya, apalagi kan di HP ini juga bisa diakses segalanya, Bu, ya, untuk anak-anak. Juga mungkin perlu pendampingan orang tua, mungkin diperhatikan atau diawasi lagi dalam mengaksesnya karena berbagai
situs internet saat ini sudah banyak sekali Bu ya. Oke, baik Ibu, dari TK, SD, SMP menurut Ibu mana yang susah, mana yang anak yang susah diawasi? TK, SD, SMP, kriteria SMP. usia ini ya SMP ya Bu. Wah pasti mereka. Kenapa? Kalau ya karena sekali lagi mungkin banyak masa puber mungkin Bu ya, bisa atau masa jadi. remaja. Pengalamannya lebih banyak daripada adik-adiknya kan. Oke. Kalau mungkin yang TK masih kita, maaf ya ini pengalaman saja. Yang sering lihat HP nanti matanya jadi sakit, itu kalau anak TK masih bisa menerima. Oke, masih bisa dibohongin iya. gitu ya istilahnya ya. Nggak bohong kok, beneran gitu. Tapi kalau yang SMP, kenapa? Enggak itu. Nah, itu yang iya. yang bagaimana pendekatan kita akan berbeda gitu. Jadi cara pendekatannya saja yang berbeda. Kalau yang masalah kesulitan untuk berbicara sebetulnya si SMP, anak-anak SMP karena banyak sekali kan mereka memiliki pengalaman-pengalaman yang lebih banyak gitu. Jadi kita harus menyelaminya juga lebih dalam lagi kalau anak-anak yang sudah gede. Kalau anak TK sih ini caranya kalau memangnya kebanyakan lihat HP bagaimana caranya? Waktu tidur saya kasih tahu ke orang tua. Coba dikasih eyeshadow warna hitam. Nanti pas ngeliat, loh Dek, matanya kenapa? Nah, itu masih bisa. Coba kalau yang SMP ya harus masuk logika. Kalau semuanya kita memberikan satu alasan apa kan ya harus masuk ke dunianya dia dulu. Oke. Mungkin karena dipengaruhi usia juga yang sudah tahu Bu ya, sudah tahu dan sudah bisa berpikir kalau itu nggak mungkin, ini mungkin seperti itu ya Bu ya. Oke, Ibu, untuk membuat anak-anak bisa menyenangi atau meningkatkan kreativitasnya ini caranya ini harus seperti apa sih Bu untuk anak-anak ini mulai menyenangi? Karena ada anak yang aku nggak suka sama mainan ini. Nah, sementara dia harus mengerjakan tugas itu. Ini caranya seperti apa Bu untuk anak bisa menyenangi? Kita harus berakting. Nah, lagi ya, gitu ya. Bagaimana caranya supaya si anak ini mau ya? Kita bikin inovasi-inovasi baru. Contohnya saja umpamanya, anak ini kok nggak tertarik sama ini ya? Kita cari dia yang tertarik apa? Kita coba selami ke sana. Seperti itu. Jadi, iki kalau begini dia nggak mau belajar. Karena tidak pegang HP, dia maunya pegang HP-nya sambil belajar gitu. Ya kita coba selami, kita sampaikan bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begini, kalau ini keuntungannya untuk kamu apa. Sekali lagi meluangkan waktu untuk bisa kita mendekati mereka dengan cara kita ikut di dalam mereka. Seperti itu, nggak mau makan, anaknya nggak mau makan, ini bagaimana supaya kreativitasnya atau inovasinya orang tua bagaimana? Nggak mau makan sayurnya di blender, nggak mau makan sayur, bagaimana ini caranya? Sayurnya dihaluskan, dikocok pakai telur, kalau dia telur mau masukkan. Nah, ini orang tua juga kreatif ya Bu ya, harus. Makanya inovasi-inovasi seperti itu ya tidak boleh lelah-lelahnya kita agar supaya kita juga bisa menyelami dunia anak-anak itu, dunia mereka sehingga perkembangan mereka tetap terpantau oleh kita. Seperti itu. Ada pengalaman nggak Bu? Pengalaman yang mungkin yang tidak bisa terlupakan selama Ibu mengajar anak-anak khususnya di masa pandemi atau secara daring ini? Pengalamannya sebetulnya ya untuk guru sendiri, untuk diri saya sendiri itu sekali lagi ya, guru itu tidak boleh berkecil hati atau istilahnya kalau mendapatkan kritikan terus kita down gitu, itu tidak boleh, harus tetap berbesar hati. Ya kalau saat mengajar nih yang paling kena di hati andai kata orang tua apa ya istilahnya komplain. Orang tua komplain yang kurang paham tentang bagaimana asal usulnya, mereka asal komplain itu yang sangat kami saya kebetulan ada tempat penitipan anak. Nah, si anak ini dengan latar belakang yang lain-lain sehingga anak ini tidak mau makan. Itu. Pulang dari TPA, padahal kita juga kasih makan. Ya pastilah kita kasih makan. Orang tua baru datang dia sudah bilang, "Papa, tidak dikasih makan gitu ya." Dikasih makan Bu Guru. Bu, ini kok bisa seperti ini? Padahal itu dia sendiri. Nah, hal-hal begitu. Kalau kita dapat komplain seperti itu kadang-kadang, tapi ya sekali lagi tidak boleh berkecil hati, harus tetap kita buktikan. Kalau memang kita harus baik ya, nggak ada salahnya kita membela diri, tapi membela dirinya ada bukti seperti itu. Itu salah satu pengalaman yang selalu akan saya ingat kalau umumnya ada komplain dari orang tua yang tidak bisa mengerti tentang
kita sendiri. Nah itu yang pokoknya mereka harus puas lah gitu. Oke, ya namanya juga anak-anak Bu, ya. Kadang yang disampaikan juga belum Iya. Belum bisa sama juga dengan apa yang dilakukan Kenyataan, sebelumnya, iya, dengan iya, kenyataan Bu, iya. ya, namanya Iya. anak-anak. Nah, berbicara dunia anak-anak ini Ibu, Ibu lebih cenderung yang ke anak-anak ini, kenapa sih Bu? Ibu dari awal ini kok sudah sampai saat ini masih menekuni dunia anak-anak dan masih mencintai anak-anak? Ya karena saya pernah jadi anak. Ya. Sehingga karena waktu itu boleh dibilang orang tua saya juga super sibuk gitu ya. Sehingga saya tidak mendapatkan, saya kurang mendapatkan apa yang dibilang dunia anak-anak yang kayaknya yang sekarang mereka bisa kurang gitu ya. mendapat perhatian orang tua? Bisa, mereka sibuk, kemudian sangat sibuk. Kemudian saya sendiri sampai aku kepingin loh diajak sama bapak sama ibu, ayo nak rekreasi, ayo. Itu hampir bisa dibilang nggak pernah. Paling kami kalau pergi ya waktu kecil kami ke rumah saudara seperti itu. Itu salah satu, ini dunia anak saya kok, dunia diri saya sendiri di masa anak-anak kurang begitu berkesan gitu. Yang akhirnya saya aku nggak kepingin anak-anak yang saya lihat ini sama seperti saya, seperti gitu itu ya. Sampai sekarang lah ya mencoba untuk mereka bisa mendapatkan lebih baik dari apa yang saya dapatkan waktu kecil dulu. Itu yang menjadi latar belakang saya. Oke. Ya, jadi ada rasa ingin supaya anak sekarang ini tidak sama ya. Tidak sama merasakan seperti yang Ibu rasakan gitu ya. Jadi Iya. mulai mengajar, mulai mencintai anak-anak seperti itu. Iya. Wah, ini pengalaman dari Bu Endah luar biasa sekali ya pemirsa ya. Kalau kita memang merasakan di masa lalu dan saat ini pun harus mulai berani untuk bisa apa Bu ya, untuk bisa merubah. Untuk bisa merubah supaya menjadi yang lebih baik. Betul. Dan juga merubahnya ini ke yang positif, diarahkan ke anak-anak dengan menjadi pengajar. Semoga jadi mereka bisa seperti itu. Semoga begitu. Oke, baik Bu Endah, kita harus break sejenak. Iya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana. Kita masih ada satu segmen lagi untuk Anda. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama podcast Ngobras, masih bersama dengan Ibu Endah. Kita tadi sudah berbincang banyak mengenai bagaimana caranya mengasah kreativitas anak, peran orang tua juga diperlukan di dalam masa pandemi saat ini untuk meningkatkan kreativitas. Nah, ini Ibu, ini kita ada di segmen terakhir. Iya. Nah, mungkin Bu di segmen terakhir ini ada pemirsa yang baru bergabung nih bersama podcast untuk peran guru sendiri. Untuk peran guru ini dibutuhkan peran yang seperti apa sih Bu untuk bisa meningkatkan kreativitas anak, khususnya di masa pandemi ini yang harus online gitu Bu. Ya, baiklah. Jadi gini, perannya guru sebetulnya tugasnya guru atau peran guru itu mendampingi, mendampingi si anak ini untuk berkreasi. Jadi mencoba untuk mengulik lagi, katanya, mencoba untuk mengasah kembali apa sih yang dimiliki oleh anak ini. Jadi guru harus peka juga. Kira-kira anak ini kalau ada musik begini dia bergoyang-goyang seperti, oh ini bisa jadi dia memiliki kreativitas di arah gerak gitu ya, mungkin seperti itu. Nah, nggak ada salahnya si guru memancing untuk dia lebih kreatif lagi. Salah satunya diputarkan lagu yang lain, dia. Atau kita kasih contoh, kita setelkan musik video-video gerak dan lain sebagainya. Itu tugas dari guru, jadi berperannya di situ, mencoba untuk lebih peka terhadap kemampuan anak dan mencoba menyalurkan kemampuan si anak ini. Karena terus terang saja guru itu lebih sakti daripada orang tua. Wah, saktinya Bu? Saktinya, apa yang dibilang bu guru biasanya anak-anak manut daripada apa yang dibilang orang tua. Itu kenyataan loh. Karena apa sebenarnya Bu? Faktor kedekatan atau apa? Seperti apa? Itu psikologi anak sendiri ya. Biasanya begitu. Biasanya kalau mamanya bu guru bilang, udah nak, kamu boleh duduk. Mamanya, pernah saya itu ngerias menari. Si anak ini sudah selesai tapi tetap berdiri karena aku pegang yang lain. Sama mamanya, dek boleh duduk. Nggak manut, nggak mau. Enggak, aku nggak dibilangin bu guru gitu. Sama bu guru belum boleh duduk gitu ya. Setelah itu saya lihat, oh adek boleh duduk. Ini bu guru masih betul kan nih? Ya duduk.
sakti memang gitu ya, namanya ibu Wah, guru itu sakti ya. guru dimanapun itu biasanya kalau memang disampaikan ke anak, biasanya anak-anak manut, mengikuti gitu. Makanya ada istilah orang Jawa bilang guru digugulan ditiru. Itu bener, bener sekali itu di anunya orang Jawa seperti itu. Mengenai pendampingan sekali lagi Bu Guru atau guru itu tugasnya adalah mendampingi dan mencoba untuk memancing kreativitas si anak ini. Tidak boleh memaksakan. Itu. Karena hakikatnya, hakikat berat sekali kalau ngomong hakikatnya ya itu yang namanya semua manusia itu memiliki kreativitas, tinggal bagaimana mengasahnya saja. Dia mendapatkan peluang untuk mengasah atau tidak, seperti itu. Semuanya memiliki kreativitas. Seperti Mbak Gisel saat ini kreatif di dalam berbicara, sehingga tersampaikanlah model seperti Mbak Gisel seperti ini. Ya. Semua punya. Nah, kalau untuk menentukan kreatif, mencari kreativitas anak-anak ini, oh kamu di bidangnya ini, kamu di bidangnya ini, atau kadang ada anak yang bisa memahami dengan mendengarkan musik, mungkin seperti itu Ibu ya, contohnya ya. Nah, ini apakah memang perlu ada data dari orang tua, atau memang ketika dilakukan itu di sekolah ini sudah bisa ketahuan kreativitasnya seperti apa? Ya, itu termasuk kecerdasannya. Ada beberapa ada kecerdasan kognitif, ada kecerdasan musikal, ada kecerdasan kinestetik seperti itu. Jadi maka dari itu kan guru juga harus mampu lebih peka terhadap masing-masing anak. Anak ini pendiam, dia sukanya coret-coret. Bisa jadi dia punya keahlian atau punya keterampilan yang belum terolah, yang belum terangkat dari bidang dia. Sepertinya suka menggambar mungkin anak ini. Coba kita kasih kertas kosong, bebas nak, pengen bikin apa, bisa jadi seperti itu. Anak ini sukanya menyanyi, biarpun suaranya masih jelek atau masih belum bisa didengar, tapi dia suka. Nah, itu bisa kita olah ke sana. Bisa kok. Setiap guru yang peka, yang memang mau mengasah kemampuan kepekaannya itu juga akan pasti peka terhadap apa yang dimiliki setiap anak. Berarti memang berbeda anak, Bu ya. Setiap anak yang satu ini berbeda, nggak boleh disamakan gitu Bu ya. Kadang kan ada orang yang anaknya sudah aktif, terlalu aktif gitu, menyalahkan, oh ini terlalu aktif ini atau gimana gitu. Itu justru dari anak sendiri dari anak yang timbul. Jadi seperti contohnya kadang-kadang ada label anak ini loh, ibu maaf, anaknya ibu hiperaktif, umpamanya seperti itu. Itu sebetulnya harus yang ngomong itu, yang menilai ini hiperaktif atau bukan, itu bukan guru tapi ahlinya. Jadi mungkin dokter yang membidangi itu, gitu ya. Baru bisa dikatakan anak ini labelnya ini gitu. Kalau umpamanya guru itu biasanya kalau memang peka terhadap kemampuan si anak itu ada bidangnya sendiri. Anak ini sukanya begini. Oh, ini coba sih kita coba. Kalau mampu si yang dibilang hiperaktif ini tadi, bagaimana mama biasanya kita kalau konsultasi. Kita bukan terapi ya, tapi kita konsultasi biasa itu biasanya saya menyampaikannya, coba mah disalurkan kalau fisik seperti ini, coba diikutkan sepak bola. Coba diikutkan ya. Mengarahkannya udah. Gitu. Udah gitu Bu ya. Dia suka pukul-pukul. Coba sih mah diikutkan di karate, umpamanya seperti bela diri dan lain sebagainya. Jadi Bu guru yang mengarahkan, tapi juga harus ada masukan juga dari orang tua murid. Makanya itu berdampingan orang tua. Ini kalau di rumah sukanya panjat lemari dan menowo senengane. Nah, karate gitu Bu ya. Mungkin kalau suka gitu naik seperti ini, coba saya mama diikutkan di gerak yang ini, karate atau ngedance kalau cowok-cowok. Coba diikutkan tari, coba diikutkan, mungkin seperti itu. Baik. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan anak kita ya Bu ya. Tidak ada yang salah ya. Hanya salah. Bagaimana ini orang tua dan juga kepekaan orang tua. Guru ini boleh mengarahkan anak-anaknya gitu. Baik. Wah, ini mungkin ada orang tua yang menyaksikan acara ini, Bu. Ini sudah mulai dapat informasi ini ya dari Ibu Enda yang sekaligus juga praktisi ataupun pemerhati dari anak-anak yang sudah berpengalaman. Ibu, untuk
tips meningkatkan kreativitas anak di masa pandemi. Bu, mungkin bisa berbagi ke pemirsa. Untuk tipsnya seperti apa? Yang pertama, kalau maunya untuk anak-anak kita di sekeliling kita, sekali lagi dari diri kita sendiri mencoba untuk mempekakan diri. Mempekakan diri, oke. Bahasanya gitu ya. Harus lebih peka terhadap kemampuan si anak ini. Terus tidak ada salahnya kita juga tetap buka buku, kita baca, ya. Apa yang harus kita lakukan? Umpamanya dia ini berarti kita bidangnya ke sana. Coba kita pendampingan. Biasanya kalau anak-anak dengan melihat saja, mereka biasanya pengalamannya akan sedikit berkurang daripada yang mengerjakan. Oke, praktek langsung gitu ya. Praktek langsung itu akan lebih persentase perkembangan kreativitas anak akan lebih banyak. Oke. Jadi contohnya saja mungkin kita terlibat di dalam bidang si anak itu. Ya, anak ini menggambar, ya kita ikut di dalamnya. Tidak harus kita yang menggambar, tidak, ya kita dampingi saja. Mungkin sambil berdialog dan lain sebagainya. Itu salah satu hal yang memang tips penting. Jadi kita harus ikut terlibat di dalamnya, gitu. Dengan cara menyesuaikan dengan perkembangan si anak, bukan sebagai orang tua, tapi sebagai teman. Oke, wah ini kalau di dalam. Oke, terima kasih sekali Bu. Ini untuk tipsnya, ini tadi kalau boleh saya catat 3P Bu. Waduh, ini saya simpul-simpulkan sendiri nih Bu ya. 3P tadi untuk bisa meningkatkan kreativitas anak, ada peka, terus kemudian langsung praktek gitu Bu ya. Praktek langsung dan juga ada penyesuaian. Penyesuaian dan pendampingan dari orang tua begitu Bu ya. Oke, baik Ibu Endah, terima kasih sekali Bu. Hari ini boleh datang di studio ya. Amin. Untuk bisa memberikan tips, berbagi kepada pemirsa. Mungkin sebelum menutup Bu, pesan-pesan kepada orang tua atau kepada ibu guru atau kepada anak-anak saat ini. Silakan Bu, pesan-pesan. Baik, untuk orang tua jangan segan-segan untuk meluangkan waktu demi anak kita semua. Karena apapun yang terjadi untuk anak kita, pasti mereka akan bangga dengan pendampingan yang Ibu berikan, ya. Karena orang tua tetap sebagai panutan untuk anak-anak kita. Luangkan waktu, berikan perhatian, masuklah ke dunia mereka dengan tulus, tidak dengan terpaksa. Sedangkan untuk guru-guru, jangan berhenti untuk kreatif, karena ibu guru adalah kepercayaan dari anak-anak kita. Oke, untuk anak-anak Bu? Untuk anak-anak semangat terus. Ya, walaupun di masa pandemi saat ini semangat terus belajar dari rumah gitu ya. Teruslah berkreativitas ya untuk anak-anak di rumah, untuk anak-anak Indonesia. Terima kasih Bu Endah. Baik pemirsa, terima kasih sekali untuk kebersamaan kita di podcast malam hari ini. Saya ingatkan kepada Anda untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan dari pemerintah, menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas serta menjaga daya tahan tubuh kita. Baik, terima kasih sekali lagi. Saya Gisela Tahapari dan kru yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita berjumpa kembali di podcast selanjutnya. Selamat malam.